Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Membahas podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, kali ini saya akan bahas tentang email marketing. Wah, mungkin udah masuk ke episode 10 ya. Akhirnya dari sekian episode awal-awal nih, insya Allah materi-materi tentang basic lah ya. Jadi apa yang perlu kita ketahui tentang digital marketing, part-partnya apa aja yang bisa saya geluti di digital marketing, pakai tools apa aja, contoh kayak gitu. Sebenarnya ini sudah sedikit curhat. Minggu kemarin tuh udah mau dipublish, cuman banyak yang harus dikerjakan dan lain-lain. Akhirnya baru kali ini sempat dikerjakan dan insya Allah akan segera publish. Oke, kali ini kita akan bahas tentang email marketing. Wah, ada yang tahu apa itu email marketing? Ada yang tahu email marketing? Insya Allah familiar lah ya kalau dengan namanya email. Hampir semua orang masih menggunakan email. Dari zaman Barreto dulu menggunakan Yahoo, Rocket Mail, dan apa lagi yang jadul ya. Saya masih pakai Yahoo, bahkan Facebook saya masih menggunakan Yahoo. Nah, pasti semua pakailah dengan sekarang yang menggunakan Gmail dan semua akses authentication itu menggunakan Gmail pun bisa ataupun Facebook bisa. Jadi orang sudah familiar dengan menggunakan email. Nah, dan lumrah juga tentang marketing. Ya intinya promosi lah. Jadi kita tahu lah, kita daftar di marketplace menggunakan email, kemudian mereka membroadcast kita gitu kan dengan informasi-informasi diskon-diskonnya itu. Ya itulah, secara langsung email berfungsi seperti itu ya. Kalau untuk di bisnis atau kita buat approach tentang project masih menggunakan email, kita attachment dan lain-lain. Tapi secara basic ya email pada apa ya, pada paham lah ya, akan mengirim teks atau gambar, video dan lain-lain. So email marketing adalah menurut saya ini email marketing adalah promosi di email. Betul nggak? Jadi namanya juga email marketing ya. Marketing itu sarana untuk mempromosi. Email ya ada di email jadi. Bahasa simpelnya. Email marketing adalah promosi menggunakan email. Ya, udah itu aja. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu juga. Banyak email marketing yang tidak promosi ya, mengedukasi untuk membeli juga. Ujung-ujungnya sales ya. Oke, saya pengen sedikit cerita tentang perjalanan saya menggunakan email marketing. Jadi saya itu belajar di marketing itu eh, karena suatu kebutuhan. Wah. Jadi ceritanya di tahun 2015 itu saya mulai menggunakan email marketing ya. Saya mulai menggunakan email marketing tujuan untuk jualan. Ini ditangkap dulu, email marketing yang saya gunakan adalah tujuan untuk berjualan. Saya jualan ebook, itu adalah ebook sekolah masuk, ebook tentang cara masuk sekolah favorit. Nah, jadi eh, apa yang saya gunakan email marketing di kasus ini? Nah, waktu saya jualan ebook. Jadi kan saya waktu itu menggunakan Facebook Ads, user akhirnya datang ke landing page saya atau menggunakan SEO akhirnya teroptimasi lah apa namanya on page-nya dengan keyword itu muncul lah di atas. Itu awal-awal saya belajar SEO, aduh kelas inilah ya, kelas newbie banget itu saya bener nggak paham. Taunya pokoknya waktu itu ngertinya long tail. Nah, jadi saya pakai keyword-keyword yang tidak ada orang gunakan ya karena nggak ada juga produknya niche banget lah. Nah, produknya udah niche banget lah. Jadi orang yang mau masuk ke sekolah. Ini jadi bahas SEO gini. Oke, ini balik lagi ke email marketing. Jadi ini prosesnya jadi orang datang landing page tadi ya, datang ke landing page, akhirnya orang oh iya tertarik nih dengan produk ini, akhirnya mereka submit nama, email dan WhatsApp. Saat WhatsApp itu jadi form yang disubmit itu adalah formnya email marketing. Nah akhirnya pas mereka masuk, otomatis masuk ke landing page yang kedua, detail pembayaran dan transfer. Oke, begitu juga saya mengirimkan, ingat ini clue-nya autoresponder. Jadi autoresponder masuk ke dalam emailnya dia, itu berupa semacam invoice lah. Oh detailnya segini, transfernya ke sini. Dan kalau mau konfirmasi pembayaran ke sini.
Nah, jadi saat udah detail masuk ke sini di landing page juga yang kedua ada di detail pembayaran gini, mereka bayar transfer, kemudian konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran di mana? Di zaman itu belum ada tools untuk check out page dan lain-lain untuk kemudian konfirmasi pembayaran. Masih bingung lah, masih awal-awal belajar. Jadi konfirmasinya ke WA. Jadi link yang dia ada di email itu klik masuk ke WA. Page yang di dua itu page 2 itu pasti klik masuk ke WA juga. Nah, sesimpel itu ya marketing. Dan saya pun mengirimkan datanya bisa menggunakan broadcast dan saya punya data-data itu, kemudian di WhatsApp pun saya bisa mengirimkan filenya, e-booknya tadi itu. Nah, awal-awal saya menggunakan email marketing ini adalah menggunakan tiada lain dan tiada bukan, yaitu adalah Mailchimp. Wah, insya Allah ini cukup tua ya, provider ya, layanan dari Mailchimp ini. Kenapa saya menggunakan ini? Ayo. Karena awal waktu itu saya pakai masih free 1000 list email dan unlimited sending ya, kalau nggak salah ya. Jadi saya punya list email sekian ratus itu yang membeli ebook. Akhirnya saya bebas membroadcast mereka gitu kan dengan automation, edukasi, kenapa saya harus bikin ini gitu-gitu dan lain-lain ya. Nah itu jadi udah enak lah, nggak nyampe 1000 saya masih gratis dan saya bisa belajar. Nah poinnya saya bisa belajar dan praktek langsung dapat duitnya. Nah, jadi proses simpelnya tadi udah saya jelasin ya. Saya mungkin agak mengulangi ya, saya pelan-pelan. Karena saya dapat masukan dari Mas Pradipta, ngomong saya cukup harus diperjelas pelan-pelan ya, biar ada sedikit memahami. Karena menjelaskan hal teknis menggunakan audio itu cukup butuh tantangan ya. Nah, jadi saya ulangin prosesnya. Jadi user isi form di embed formnya. Embed form itu saya form yang dari Mailchimp itu saya taruh di landing page, jadi mereka ngisi, mereka data isi, kemudian mereka menerima welcome email, halo perkenalan, mereka tak kenal maka tak sayang, udah saya selalu menggunakan itu dan sampai sekarang saya masih menggunakan itu juga. Jadi kalau orang embed saya kenalan dulu, entah itu udah kenal atau belum ya saya minimal kenalan. Nah, kalau kenal kita menjalin silaturahmi dan mereka tahu. Bahkan orang yang membeli ebook itu di tahun 2016 ini versi 2016 awal-awal di bulan Februari nggak salah. Sekarang gitu nggak lama ya di bulan-bulan ini ketemu gitu, dan itu punya salah satu untuk fundraising, membantu LAS ya, lembaga amil zakat untuk fundraising dana-dana dari umat gitu. Saya sampai ngisi di event LAS itu kemarin di Al Azhar. Itu pas chat. Jadi gini, halo Mas Tanggul, kok ini nomornya udah pernah di save dan ada historical membeli ebook itu. Ternyata sudah pernah. Akhirnya kembali lagi mereka welcome email, mereka kenalan kan. Akhirnya sampai sekarang silaturahmi tadi yang dimaksud. Kemudian masukin voice email dengan nomor rekening sekian-sekian ya. Nah, jadi ada autoresponder di sini catatannya. Kemudian mereka konfirmasinya di WA. Nah, karena dulu tidak ada form form untuk konfirmasi, jadi saya bingung nih mau gimana ya. Nyari-nyari pakai tools apaan. Akhirnya pakai WA aja yang lebih mudah. Oke, cukup ya? Nah, cukup jelas ya. Jadi flow-nya email marketing yang saya gunakan sesimpel itu. Tidak ada automation lain. Hanya sesimpel itu. Jadi welcome email itu di set saat kita mengisi form, otomatis datang welcome email. Terima kasih sudah submit. Oke, begitu. Email yang kedua adalah datang invoice. Udah selesai. Jadi saat mereka mau pembayaran, mereka tahu detail pembayarannya berapa ada di email. Contoh gitu. Oke, cukup lah ya flow dengan tadi case saya, penjelasan email marketing saya, semoga cukup menangkap. Nah, ini ada beberapa informasi. Biasanya, ini momok nih biasanya. Kalau mendengar email marketing, email marketing itu sulit. Atau email marketing fiturnya bikin ribet. Wah, gaptek lah, atau nggak terbiasa buka laptop lah dan lain-lain. Banyak alasan, tapi saya dapat resume tentang hal ini tuh dari Mas Dion dari kirim email. Padahal kalau kita udah praktek, ya, saya nggak tahu tentang momok-momok ini, email marketing sulit, fiturnya ribet, teknologi banget dan lain-lain. Saya nggak paham tentang ini. Pokoknya ini waktu itu saya mau jualan,
Media apa ini yang biar bisa saya nggak terlalu ribet melayani customer. Saya waktu itu nggak punya CS, saya waktu itu solopreneur lah bahasanya. Kalau itu saya sendirian, saya setting web sendiri, semuanya sendiri pokoknya. CEO lah, si favoriting officer, saya apapun saya lakukan, akhirnya transfer konfirmasi dan lain saya siapin semua perkakasnya. Study case ini cukup menarik dan untuk bisa jadi bahan pembelajaran itu bisa. Jadi kalau kita punya produk niche bisa menggunakan metode ini, mungkin bisa jadi study case sendiri kali ya, asik ya, mungkin. Kalau setuju bisa komen-komen di bawah lah, biar rame ini. Ini apa namanya page-nya? ini ini apa namanya? Pengemis komen ya. Enggak lah. Kalau mau diskusi monggo boleh di bawah atau mau ditanya tentang bisnisnya khusus ada juga batch-nya khusus. Bisa cek di atas ya. Untuk kalau mau tanya. Nah, jadi kalau mau praktek, ini catatan kalau mau praktek insya Allah mudah. Karena inti dari email marketing itu ada 4. Ada 4. Ini saya dapat resume lagi dari Mas Dion. Saya sharingkan di sini. Biar dapat manfaatnya karena saya kemarin habis ikut event di Bandung ya. Oke. Jadi 4 poin tentang email marketing itu adalah pertama partnya itu ada form, yang kedua ada list, yang ketiga adalah autoresponder, yang keempat adalah broadcast. Ini adalah inti dari inti, core of the core dari email marketing. Jadi form jelas tadi dari case-nya saya bikin form ini saya embed di landing page. Betul? Jadi saya dapatin list user yang mau beli ebook saya waktu itu. Betul kan? Dari form saya dapat list, sudah dapat 2 nih. Kemudian autoresponder yang disebut adalah welcome email yang saya maksud tadi. Terima kasih, halo, salam kenal. Oke. Dan kita bisa mengirimkan invoice. Autoresponder. Jadi auto menyapa gitu, auto merespon gitu. Setelah mereka submit, direspon dengan otomatis. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian saya bisa membroadcast untuk mereminder kalau mereka belum membeli atau dan lain-lain. Atau saya mau memberikan informasi yang lain gitu. Kenapa harus membeli produk saya? Ya saya bisa broadcast. Ada yang belum closing game, mereka diedukasi melalui broadcastnya sudah dapat datanya. Nah, enaknya di situ. Jadi 4 ya. Form, list, autoresponder, broadcast. Jadi ingat-ingat 4 fitur ini fitur utama dan yang bisa dicoba. Setelah itu baru pelajarin fitur-fitur yang lain. Saya akan jelasin sedikit fitur-fitur lainnya yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan yang lain setelah mengerti 4 hal ini. Yaitu adalah automation. Nah, ini fitur powerful dari email marketing. Automation itu kayak gimana Mas Nanggung? Jadi gini. Saya men-set email marketing, kalau dia mensubmit form, saya akan mengirimkan email ini setelah sekian waktu. Misal saya ambil contoh setelah 1 menit, welcome email. Kemudian setelah saya kirim email dengan kondisi if, jika dia membuka email itu, saya akan memberikan tanda atau tagging bahwa dia aktif. Kalau dia tidak membuka berarti dia tidak suka saya. Contoh kayak gitulah. Kemudian jika dia membuka, saya akan kirim email selanjutnya setelah 5 menit kemudian. Nah, kemudian saya mau mengirimkan email lagi jika dia buka dan tidak. Jadi dengan automation itu kita bisa memberikan banyak sekali condition. Jika if. Nah, intinya kayak gitu, namanya automation ya. Logiknya jika dia iya dan tidak akan seperti ini. Jika iya dan tidak seperti ini. Akhirnya kita arah-arahkan. Jika dia membuka dan tidak membuka, dia akan seperti ini. Jika dia membuka, kita akan kirimkan ini. Gitu. Kita bisa kirimkan jedanya setelah beberapa hari, misalkan. Bisa seperti itu. Jadi kita bisa kirimkan satu hari. Ya, misalnya kita bisa bikin email course setelah 7 hari gitu kan, atau berapa hari otomatis mengirim sendirinya selama 30 hari misalkan, contoh kayak gitu. Itu bisa menggunakan automation ini. Jadi kita set waktu-waktunya. Jika dia membuka akan kita kirim. Atau kalau dia tidak membuka kita akan kirim email ini dengan subjek yang berbeda. Automation itu bisa seperti itu. Semoga paham ya. Kalau tidak paham bisa diulangin. Jadi kondisinya adalah menggunakan automation adalah if yes or not,
if open or not, nah gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan logic ini. Kalau dia buka, dia akan mengirimkan ini. Nah, kalau dia tidak menggunakan ini, oke? Kemudian kita bisa menggunakan segmentation. Nah, ini fitur tagging tadi itu yang powerful sekali. Jadi misalkan kita punya leveling automation logic tadi ada 5. Jika user ini membuka sampai dengan 5 ini, berarti dia minat dengan produk kita kah, atau edukasi kita, atau konten kita, tulisan kita berikan segmentation bahwa dia adalah peminat kita atau subscriber sejatinya kita lah gitu. Nah, kita memberikan itu. Saat kita mengirimkan email nanti broadcast, nah, akhirnya kita memberikan offer yang lain atas user yang suka terhadap produk kita. Nah, dia sudah terfilter dengan emailnya, dia open juga, dia read juga. Taunya dari mana? Ada fitur namanya reporting dan analytics. Nah, jadi user itu yang ngebuka, berapa yang open klik, yang open email, berapa yang ngeklik, mereka ngeklik di bagian mana aja gitu kan. Semacam heat map itu ada. Fitur email marketing punya seperti itu. Tapi tidak semua service memiliki fitur ini, tapi ada yang saya tahu dan saya menggunakan itu. Jadi fitur itu saya bisa lihat. Kemudian kita bisa menggunakan fitur tracking. Nah, tracking ini adalah jadi dia based on hard data bahasanya ya. Jadi apa nih? Data yang keras ya. Tracking dia ngeklik lah dari open tadi itu tracking seperti itu ya. Jadi akhirnya dari tracking itu mereka ngebounce dari klik email itu berapa keluar. Nah, kita punya tracking itu. Jadi misalkan kita mengirimkan email. Jadi kalau dia membuka email, kita tambah lagi dan mengeklik button yang ada di atau link yang ada di email, kita akan memberikan kupon contoh saat itu. Nah, ini email marketing bisa seperti ini. Kalau dia suka dengan konten kita yang ketiga, kita akan memberikan kupon. Kalau dia mengeklik, nah berarti kan dia sudah ngeklik sesuatu, dia keluar dari email dan mendatangi hal yang kita maksud ya, misalkan ke landing page atau yang lain atau kupon diskon, kita berikan kupon diskon. Gitu. Jadi kita bisa trigger advance-nya deep lah untuk nge-tracking di sini. Dan kita butuh reporting dari situ. Habis itu kita ada fitur lagi personalization ya. Apa personalization? Jadi kita bisa menyapa nama dia berdasarkan nama yang disubmit di form. Nah, contohnya itu. Jadi kita bisa halo Tangguh, halo Mas Ade atau halo Mbak Susi gitu. Halo Ade, halo Susi, halo Tangguh. Jadi kita bisa personalize, kita bisa menyebut nama dia. Atau kalau kita sudah bisa advance di email marketing itu based on tempat dia tinggal gitu kan. Dari IP-nya dia gitu. Halo kamu yang ada di sana gitu. Halo kamu yang ada di Jakarta, halo kamu yang ada di Depok. Kita punya offer khusus nih. Nah, contoh seperti itu. Jadi based on dari demografik sudah bisa seperti itu, wadah asik tuh. Ada banyak fitur, beberapa yang lain adalah contohnya landing page atau integration dengan yang lain atau subscription form yang lebih advance, contohnya seperti itu. Atau yang sudah ada banyak AI. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di email marketing. Mungkin catatan dari pribadi saya, tantangan di email marketing itu, ini tantangan yang biasa saya sudah melakukan itu di email marketing adalah creative content. Dan satu lagi adalah konsistensi. Ini berat Pak. Udah bikin konten dan harus konsisten. Jangan sampai kita punya list, dikirimin emailnya seminggu sekali, sebulan sekali. Saya sedikit menohok diri sendiri lah. Bikin list tapi jarang di broadcast itu. Padahal broadcast itu masih halal, tidak terlarang. Nah itu saya masih jarang. Jadi kita harus create konten dan konsistensi. Ini dua hal. Bikin konten seperti apa dan konsistensi seperti apa. Dan deep dari email marketing, selain semua fitur yang tadi, proses yang tadi, tujuan email marketing ini, perhatikan. Tujuan email marketing ini objektifnya apa? Teman-teman mau apa? Gitu. Mau jualan kah? Awareness kah? Gitu. Sebagai media informasi atau komunikasi kah di dalam email gitu kan? Atau sebagai tempat funnel kita beraksi kah gitu kan? Wah kita harus di funnel yang email yang ke-10 ini harus closing misalkan contohnya. Atau email yang kelima nih user harus teredukasi, mereka harus paham dengan maksud kita gitu kan.
Bagaimana menunjukkan dia paham atau tidak? Bisa dengan reply email kita kayak misalkan, atau mereka mengunjungi halaman tertentu, mengeklik sesuatu gitu kan. Nah, jadi balik ke funnel ya. Jadi tujuan email marketing kita itu mau ngapain? Jadi why-nya itu loh. Nah, jadi kita mau ngapain nih email marketing? Cuma keren-kerenan aja gitu kan, atau mau mencoba automation-nya aja, atau emang bisnis kita berdiri tegak gitu kan, menggunakan salah satu email marketing ini gitu ya. Salah satu channel yang luar biasa ini gitu ya. Nah, terakhir sebelum saya selesaikan ini, pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya begini. Mungkin bisa dijawab masing-masing. Kalau, ini kalau semut, oh kalau semut, kalau semut saya sih bilang audiens saya itu saya suka bisa mengibaratkan semut. Audiens kita atau audiens Anda tidak aktif atau rame di email marketing. Kalau audiens Anda tidak aktif, tidak ada di email marketing, apakah harus tetap menggunakan email marketing? Gimana? Masih mau lanjut menggunakan email marketing atau tidak? Monggo dijawab sendiri masing-masing. Oke, itu aja, terima kasih dari saya tentang bahas tentang email marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.